Oke, teman-teman semua. Akhirnya kita kembali lagi dengan reaction meme science. Oke, kali ini kita santai-santai dulu aja ya, teman-teman. Bisa sambil makan, sambil bersih-bersih. Kali ini aku akan melihat meme-meme science yang ada di Discord. Semoga kali ini meme-nya lucu dan menghibur, karena kemarin aku sebenarnya udah sempat mau bikin, tapi rada kurang gitu loh. Ya, semoga kali ini lucu dan menghibur. Amin. Dan kita langsung mulai saja. Ke pantai tulis nama di pasir. Ke pantai tulis soal integral di pasir. Stres. Stres orangnya ini, stres. Ini siapa ini? Hey, ini siapa ini yang nulis soal integral di pantai? Kerjakan soal integral berikut. X kuadrat tambah 4x integral terhadap dx. Oke, kerjain dulu deh. X kuadrat tambah 4x. Oke. Dah, ini hasilnya. X kuadrat kali X plus 6 per 3 plus C. Mesut Ozil. Wait. Lumayan mirip lah. Boleh. Tapi ini bukan Ozil ya, ini Ronaldo. ini kalau nggak salah ini adalah Pak Pauli ini kalau nggak salah. Yup, betul, Pauli. Nah, ini ya, Wolfgang Pauli. Jadi Pak Pauli ini adalah salah satu kontributor besar gitu ya di mekanika kuantum. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah apa, teman-teman? Tulis di komen. Ya, biar nggak aku ya yang berpikir, pusing nanti aku. Weh bro, ada musuh di kuadran 2. Ya bener sih. Ya bener sih. Ketembak dulu tapi dong kalau kayak gini. Bener sih. Iya bener kamu. Pantesan alien sesat yang ngirim. Bener sih tapi sesat. Yang setuju react centang. Yang diajari di kelas. Yang keluar di ujian. Kasihan. Kasihan nih yang ngecentang cuma 23, yang enggak 66. Kasihan. Tapi emang nggak ada ini. Kalau yang diajarin di kelas 1 tambah 1 sama dengan 2, ya nggak mungkin ujiannya kayak gini dong. Ini nggak masuk, ini udah out of logic ini. Karena gimana pun juga, walaupun yang keluar di ujian itu soalnya mungkin lebih rumit, tapi ya nggak mungkin yang sampai jauh-jauh banget gitu. Keren ya, pada kritis ternyata yang di sini itu. Yang setuju react centangnya, yang centang cuman dikit, kasihan bet. Next, belajar hukum Newton. Gampang, cuma 3 rumus. Ketika tahu hukum Newton punya banyak anak. No. Aku rada kurang setuju ini kali ini. Hal seperti ini biasanya terjadi ketika orang itu masih belum kuat dari segi fundamental fisikanya, dari dasar fisikanya gitu loh. Jadinya kayak ngerasa takut, oh fisika tuh kayak rumusnya ada banyak banget gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu. Karena ketika kita udah paham dari segi fundamentalnya, dari yang penting-penting aja di fisikanya itu nanti semua rumus anak-anaknya hukum Newton itu semua ngikut semua gitu loh. Nggak perlu diapalin lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi mungkin dari sini kemudian ada yang tanya, tapi gimana sih caranya biar bisa paham dasar fisika?
Nah, tentu aja tak lain tak bukan, caranya adalah ganti cara belajar bareng Zenius. Terutama buat temen-temen yang ini baru mulai masuk sekolah dan mungkin ngerasa rada kewalahan ngikutin pelajaran, ini bisa belajar bareng Zenius. Di Zenius ini tuh ada banyak fiturnya sehingga kamu bisa belajar sesuai gaya belajarmu sendiri. Terus juga ada Zen Tutor sama Master Tutor yang ini udah pengalaman puluhan tahun untuk membantu siswa dan bahkan sampai bisa ngelulusin ke kampus-kampus impian. Yang ini mereka bakal ngajarin belajar dari esensinya, belajar dari yang penting-penting aja biar bisa paham beneran gitu loh, sampai ke akar-akarnya. Dan gak cuman itu, biar belajarnya gak ngerasa sendiri, nanti kalian juga bisa gabung di Zen Club Community di Discord untuk diskusi bareng sesama user Zenius yang lainnya. Jadi ya intinya gimana pun cara belajar kalian itu pasti ada solusinya di Zenius. Dan biar lebih tahu paket belajar mana yang paling cocok sama gaya belajarmu sendiri ini, kalian bisa cobain kuis dari Zenius yang linknya ada di deskripsi. Oke, silahkan dicoba dan kita lanjut ke meme science. Biologists are just a bunch of cells that talk about other cells. Ahli biologi adalah sekumpulan sel yang berbicara, yang membicarakan, yang mempelajari tentang sel lainnya. Iya, betul juga sih. Ya sama, fisikis itu cuman sekumpulan atom yang mempelajari atom lainnya. Iya ya. Kadang kalau dipikir emang rada-rada mind blowing sih. Ya. Ketika saintis gabut, ilmuwan sukses selidiki cara putar Oreo agar krim vanilanya rata saat dimakan. Berawal dari rasa penasaran kenapa krim Oreo tidak rata di kedua sisi, ilmuwan di MIT memperkenalkan Oreologi. Wait. Oke, ini beneran temen-temen. Ini real no fake. OMG. Ini real physics of fluid di jurnal MIT loh yang bikin. On Oreology, the fracture and flow of milk favorite cookie. Wow, gila. Wow. Di satu sisi ini emang kayak kelihatannya lucu gitu ya, tapi ini sebenarnya penerapan ilmu fisika beneran di fluida. Oh my god. Wow. Moga nggak cringe. Haha. Ja. Helium. Rada cringe sih. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang membership bisa tunjukkan tertawa helium ya pakai emot membership. Biar yang lain pada kepengen make dan gabung ke membership. Oke. Cintaku padamu seperti hukum Lavoisier. Mau digimanain pun jumlahnya nggak akan berubah-ubah. Ya bener juga sih. Pak Lavoisier, bacanya entah gimana ya. Kayaknya kalau nggak salah Lavoisier gitu lah atau gimana, entahlah. Ya kayak gitulah. Pak Lavoisier ini adalah kayaknya kalau keliru ya dibenerin, silahkan teman-teman. Ini adalah kaitannya dengan hukum konservasi massa, yaitu pada sebuah reaksi total sebelum reaksi sama sesudah reaksi itu nanti jumlahnya sama. Tapi ini salah. Ya nggak salah juga sih. Ini sebenarnya tricky, gombal ini karena ya jumlah totalnya emang nggak berubah, tetap utuh. Tapi ini cintanya bisa dibagi-bagi. Misal jumlah totalnya 10 ya dibagi 2 untuk A, 5 untuk B, 3 untuk C. Ya jumlahnya tetap 10 tapi cintanya udah dibagi-bagi. Jadi kalau nanti ada yang ngegombal pakai hukum Lavoisier, itu jangan percaya teman-teman. Jumlah totalnya emang full gitu ya, tapi itu udah terbagi-bagi. Jangan percaya.
Ketika si Amir sedang makan siang, tiba-tiba teman lamanya datang menghampiri dan makan bersama. Oleh karena kangennya, ia makan sambil bercakap-cakap, bahkan mereka tertawa. Tiba-tiba si Amir batuk dengan kuat karena tersedak sehingga makanan masuk ke rongga hidungnya. Coba Anda analisis mengapa hal tersebut terjadi. Amir be like. Kasihan Amir. Aduh, bukannya ditolongin, malah dianalisis. OMG. Next. Jangan duduk di situ, Pak. Kenapa? Nanti kepala Bapak kejatuhan apel, sakit rasanya. Oke. Tapi bagaimana apel itu bisa jatuh? Oke. Jujur aja aku awalnya cukup skeptis tadi ya sama ini ya. Mungkin ini joke yang udah rada lama ya teman-teman. Joke meme science episode 1 mungkin yang kalau Newton nggak di bawah pohon apel nanti nggak ketemu gravitasi. Itu kan udah joke episode 1 ya. Awalnya aku mikir gitu, tapi ini bener juga. Newtonnya minggir, tapi bagaimana apel itu bisa jatuh? Dan ini membuktikan bahwa ya sebenarnya apel itu bukan bagian inti gitu loh dari perumusan gravitasi, tapi tentang gimana dia berusaha mencari tahu, memahami fenomena yang terjadi gitu loh. Lucu ini. Ada yang bisa pecahin jawabannya. Waduh, Mama Yor. Jika pada saat ditampar oleh Yor, Yuri terpental sejauh 5 meter, maka berapakah gaya yang dikeluarkan oleh Yor jika Yuri memiliki massa sebesar 50 kilogram? Waduh, ini rada susah ini ya, karena kekuatan Mama Yor ini emang sangat kuat. Tapi mungkin kalau aku kira-kira, bentar. Ini enggak akurat ya, tapi untuk perkiraan kasar aja lah. Paling aku pakai pendekatan energi aja. Nah, kayak gini. Enggak kelihatan ya di layar ya. Nanti tak liatin lah screenshotnya. Nah, jadi dari pendekatan ini aku bisa mendapatkan bahwa gaya dari tamparannya Mama Yor ini adalah 2500 Newton, teman-teman. Nah, gede banget loh ini. Gede banget loh 2500 Newton ini. Ini berarti kayak kalau beban massa itu sekitar 250 kg. Berarti rasanya kayak ketiban motor gitu loh. Itu adalah kekuatan dari Mama Yor. Gila. Takut aku. Oke, dan ya mungkin demikian dulu aja untuk meme kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Yang mau kirim meme-nya silahkan masuk aja ke Discord Intergalactic Science Kingdom. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.